Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM SSI 2024-04146. Di sini saya akan mengerjakan UTS pemrograman berorientasi objek. Ada 2 kasus, yaitu kasir minimarket dan penilaian mahasiswa. Yang pertama, saya akan mengerjakan kasus 1 dulu. Untuk kasir minimarket, saya tuliskan project namanya UTS PBO _Lucy kasus 1. Untuk yang pertama, ada bagian import dan class. Pertama, saya ketikkan import java.util scanner, titik koma. Di sini program ini digunakan untuk menghitung total belanja, diskon, dan total pembayaran di minimarket. Lalu di sini juga saya menggunakan scanner untuk mengambil input dari user. Untuk kelas utama dari program saya itu public class UTS PBO _Lucy kasus 1. Nah, setelah itu saya juga menuliskan deklarasi variabel, di mana deklarasi variabelnya berisikan string nama pembeli, nama barang, titik koma, lalu ada int harga barang, jumlah barang, titik koma, lalu ada int total belanja, diskon, total bayar. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data seperti nama pembeli, nama barang, harga, jumlah total belanja, diskon, dan total bayar. Kita inputkan dulu ya untuk variabelnya. Nah, di sini saya tuliskan judul juga menggunakan perintah system out print. Tulisannya kasir minimarket untuk judulnya. Untuk selanjutnya ada input data, di mana nanti input data ini program meminta user untuk memasukkan data pembeli, barang, harga, dan jumlah barang. Nanti input data berisikan nama pembeli sama dengan input titik next line, nama barang, input titik next line, harga barang sama dengan input titik next line, jumlah barang sama dengan input titik next int. Kita ketikkan dulu ya. Nah, untuk lebih cepatnya saya di sini copy paste yang di atas dan diganti dengan sesuai nama kebutuhan.
Nah, ini untuk input data sudah tertulis, ada sistem outprint masukkan nama pembeli, ada sistem titik outprint masukkan nama barang. Selanjutnya ada sistem out titik print masukkan harga barang, ada masukkan jumlah barang, nah selanjutnya itu untuk proses perhitungan. Kita tuliskan di programnya itu ada total belanja sama dengan harga barang dikali jumlah barang titik koma. Kita tuliskan dulu kode programnya. Di sini program yang akan saya hitung total harga barang dikali jumlah barang. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka pembeli mendapatkan diskon 10%. Namun, jika total belanja kurang dari atau sama dengan 100.000, maka tidak mendapatkan diskon. Nanti di dalam codingannya berisikan seperti ini. If kurung buka total belanja lebih dari 100.000 tutup kurung tanda kurung awal buka, diskon sama dengan total belanja dikali 10 per 100 titik koma, atau diskon sama dengan 0 titik koma ditutup kurung awal. Jadi jika total belanja lebih dari 100.000 maka akan mendapatkan diskon, jika tidak maka tidak akan dapat diskon. Nah, di sini saya akan tuliskan judul juga untuk hasil outputnya. Saya tuliskan hasil. Nah, nanti programnya untuk hasil outputnya nanti yang akan dikeluarkan adalah nama pembeli, nama barang, harga barang, jumlah barang yang dibeli. Kita tuliskan dulu perintahnya. Seperti ini.
Nah, setelah itu saya coba run ya. Nah, untuk hasil run saya masih error. Ini karena di kode nomor 29 sama 32 itu saya salah menginputkan. Seharusnya inputnya itu ditulis input titik next int. Nah, itu saya inputnya next line. Kita perbaiki dulu. Nah, ini sudah diperbaiki, sudah tidak ada yang error ya, sudah tidak ada tanda merah-merahnya di samping. Kita coba run lagi untuk hasilnya. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita inputkan nama pembelinya. Saya inputkan untuk nama pembeli Lucy Rahmawati. Lalu kita tekan enter, masukkan nama barang, saya tulis minyak kita, masukkan, lalu kita enter, lalu masukkan harga 35.000. Masukkan jumlahnya saya 5. Nah, total belanjanya jadi 175.000. Ini kan lebih dari 100. Nah, itu jadi sudah dapat diskon. Nah, kita lanjut ya untuk ke kasus 2, untuk penilaian mahasiswa. Hampir sama seperti yang kasus pertama. Ini kita tuliskan dulu untuk bagian import kelasnya. Kita tulis import java .util .scanner .koma. Di sini saya juga sama kayak tadi untuk menggunakan scanner untuk mengambil input dari user. Untuk kelas utama dari programnya saya tuliskan public class UTS PBO underscore Lucy underscore kasus 2. Hampir sama seperti untuk kasus 1. Sama. Nah, untuk deklarasi variabelnya, saya masukkan string nama mahasiswa, koma status, titik koma, lalu ada double tugas, koma UTS, koma UAS, koma nilai akhir, titik koma. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan status kelulusan. Kita ketikkan dulu untuk programnya. Saya tulis juga ini buat hasil outputnya untuk judulnya. Penilaian mahasiswa.
Nah, untuk selanjutnya itu ada input nilai. Jadi input nilai itu untuk memasukkan nama mahasiswa, memasukkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Kita tulis dulu codingannya seperti ini. Nah, sudah tertulis itu baru input nama mahasiswanya. Kita copy paste aja untuk lebih cepat ya. Nah, kita ubah jadi nilai tugas. Kita ubah lagi nilai tugas. Nah. Ini untuk next-nya itu jangan pakai next line, diganti pakai next double. Selanjutnya kita copy paste lagi untuk lebih cepatnya. Nah, nanti kita untuk namanya digantikan UTS sama UAS. Tulis lagi. Kita tulis dulu sampai selesai. Diganti UAS. Nah, jadi nanti untuk perhitungan akhirnya, nilai akhirnya saya hitung dengan bobot tugasnya itu 30%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya itu 40%. Nanti untuk program codingan Java-nya, saya tulis nilai akhir sama dengan kurung buka 0,30 dikali tugas, kurung tutup ditambah kurung buka 0 kali 30 dikali UTS, kurung tutup ditambah kurung buka 0 kali 40 dikali UAS, kurung tutup titik koma. Kita tulis dulu codingannya. Kita selesaikan dulu untuk codingan perhitungan nilai akhirnya. Nah, ini untuk perhitungan nilai akhirnya sudah ya. Sudah selesai, lalu kita lanjut ke seleksi if else. Jadi, jika nilai akhir jika nilai akhir lebih dari 75, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Jika tidak, kurang dari 75, maka tidak lulus. Untuk codingannya, saya nanti tuliskan untuk if kurung buka nilai akhir
lebih dari sama dengan 75 kurung tutup kurawal buka, status sama dengan tanda kutip lulus titik koma kurung tutup else kurung buka status sama dengan tanda petik tidak lulus titik koma ditutup kurawal lagi. Jadi dengan ketentuan jika nilai akhirnya itu lebih dari 75 berarti lulus. Kalau kurang dari 75 berarti dinyatakan tidak lulus. Kita selesaikan dulu untuk codingannya. Diketik dulu. Nah, ini kita sudah selesaikan ya codingan seleksi if else-nya. Nanti untuk hasil outputnya kita menampilkan nama mahasiswa, nilai akhir, dan status kelulusan. Oke, kita ketikkan dulu untuk codingannya. Ini untuk hasil outputnya saya tuliskan judul hasil ini codingan untuk melihat outputnya ya. Kita copy paste aja biar cepet setelah ini. Nah, ganti lagi. Ganti nilai akhir. Nanti kita copy paste lagi. Ganti status kelulusan. Status kelulusan. Status. Nah, kita coba run ya untuk hasilnya bagaimana. Nah, untuk hasilnya jadi ya, ini ada output penilaian mahasiswa. Di sini saya masukkan nih mahasiswa, namanya Lucy Rahmawati. Lalu saya masukkan nilai tugas, saya masukkan angka 90. Untuk
Selanjutnya enter, kita masukkan nilai UTS, saya masukkan nilai 85. Untuk nilai UAS juga sama, saya masukkan nilai 85. Hasilnya itu nama mahasiswanya sudah muncul ya. Itu ada Lucy Rahmawati, nilai akhirnya 86,5. Statusnya dinyatakan lulus karena lebih dari 75.